Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Pada malam ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk bersekutu di dalam Tuhan. Kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita ambil waktu sejenak, kita masuk dalam saat teduh. Kami bersyukur Tuhan karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau begitu baik dan menjaga kami di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Bapa di surga, pada malam ini Engkau telah menghimpunkan kami meskipun dalam jumlah yang kecil ya Tuhan. Tapi kami melihat pimpinanmu memimpin setiap anak-anakmu datang di tempat ini ya Tuhan. Kami telah sampai di sini ya Tuhan, biarlah kami boleh merendahkan hati kami bahwa kami adalah manusia yang lemah di hadapan Engkau ya Tuhan. Tapi biarlah Tuhan kami boleh dengan ketulusan hati kami boleh menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami datang mau bersekutu kepada Engkau, kami ingin dan rindu dekat kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau juga boleh mendekatkan diri kami dengan Engkau ya Tuhan. Bila kami boleh menjalin hubungan yang intim dengan Engkau, karena Engkau adalah Allah dan Tuhan kami ya Tuhan. Saat ini kami juga mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga boleh mengurapi hamba-Mu ya Tuhan, untuk berbicara kepada kami. Biarlah kami boleh mengerti akan kehendak Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau berdoa, Engkau ajari kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, supaya doa kami boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan, dan Engkau boleh mengaminkan dan mengabulkan segala permohonan kami yang berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan yang tangan Engkau persekutuan kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Roh Kudus-Mu berada di tengah-tengah kami untuk menjaga ibadah kami ya Tuhan. Kau dengarkan doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari saya ajak Bapak dan Ibu untuk menyanyikan satu pujian. Biarlah pujian ini bisa mengilhami bagi kita. Jadi rumah Tuhan adalah tempat kediaman kita dan kerinduan kita untuk selalu berada di dalam tempat ini, untuk bersekutu dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Satu hal yang kurindu, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain.
Sekali lagi katakan, satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Sekali lagi katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. satu pujian lagi, saya akan mengajak kita untuk merenungkan bahwa Allah Bapa selalu memelihara kita. Kita tahu sekarang COVID sudah mulai naik lagi ya, dan juga satu hal, resesi global sudah melanda dunia, dan Indonesia kemungkinan akan mendapat jatah juga dari resesi ini. Kalau kita baca berita ekonomi, itu mungkin dari akhir tahun ini, semester keempat ya, sampai tahun depan itu, sepanjang tahun itu resesi udah melanda dunia secara global. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga tidak bisa mengubah kondisi yang seperti ini, tapi biarlah satu hal yang bisa menjadi keyakinan kita bahwa Tuhan akan selalu pelihara hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Ku tahu tu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi, Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik.
bagiku. Sekali lagi katakan, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. katakan lewat di badai cobaan. Badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Dia baik bagiku. Di antara Bapak Ibu ada yang mau memberikan kesaksian malam ini? Ada? Saya kasih kesempatan. Nggak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutin satu buah lagu lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Biar kita mengaminkan semua yang terjadi dan pemberian Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik,
semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Kau jadikan hidupku berarti. Saya serahkan kepada Pendeta Haji Mahoni. Shalom saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menaikkan syafaat pada malam hari ini. Berkatilah pertemuan doa ini Bapa, hadir tengah kami, memberkati kami, memberikan gairah bagi kami untuk datang mencari wajah-Mu, berdoa dan merendahkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Kami siap berdoa dalam Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk beberapa hal yang memang sudah rutin kita doakan ya. Saya harap kita tidak bosan untuk mendoakannya. Pandemi, ya tadi Pak Kurniawan sudah menyebutkannya ya. Kondisinya sedikit menaik ya. Kita patut waspada juga agar tidak terkena. Walaupun mungkin karena faktor vaksin yang sudah kita terima itu kalaupun terkena cepat sembuh ya, cepat sembuh, jangan sakitlah ya. Nah, kita doakan agar pandemi ini bisa diatasi dengan baik. Yang kedua, mari kita doakan untuk resesi ekonomi yang memang sedang sulit ya. Nah, memang sulit, ada negara yang sudah betul-betul bangkrut, presidennya sampai melarikan diri, dan diperkirakan ada 60 negara lagi yang siap-siap akan mengalami masa sulit ya. Tidak disangka salah satu negara yang akan sulit itu adalah New Zealand, saudara. Negara yang sangat makmur sebetulnya ya, dan masih banyak lagi negara-negara lain yang akan mengalami masa sulit seperti ini. Apa yang harus kita lakukan di tengah kondisi sulit seperti ini? Tentu saja kita harus menahan diri, saudara sekalian ya. Bijak menggunakan uang kita, tapi tidak berarti itu uang dipegang sampai nggak dipakai sama sekali. Tidak sehat juga kita ya. Barangkali kita harus memilih. Kalau dulu tiap hari makan anggur, mungkin waktunya sudah untuk memilih belimbing ya kali ya Bu Eli ya. Atau nanas gitu ya. Pisang, Ambon atau. Sebab kalau kita tidak membelanjakan uang kita juga, secara global juga tidak bagus. Coba bayangkan ya kalau ada tukang bakso di dekat rumah kita ya. Satu komplek orang nggak beli Bu. Karena semua orang ketakutan mau simpan uang, itu orang bangkrut. Tapi kalau kita ikut beli, yang lain ikut beli, mungkin tidak seramai zaman dulu, tapi dia masih bisa putar kan ya. Jadi pakailah uang kita, jangan dipegang sampai takut banget untuk membelanjakan. Belanjalah dengan bijaksana, pakai sebaik-baiknya. Nah, doakan juga agar Indonesia selamat ya, walaupun Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa Indonesia tidak akan seperti Sri Lanka karena cadangan devisa kita lumayan banyak, tapi kita tetap waspada karena selama ini pemerintah menombok untuk memberikan subsidi bahan bakar itu besar sekali saudara. Besar sekali. Nah, mari kita doakan ini. Bapak Surgawi, sekarang kami mau berdoa untuk pandemi yang sudah mengalami banyak sekali kemajuan. Bangsa-bangsa telah siap menghadapi pandemi ini dengan jauh lebih tenang. Kami terus berdoa kiranya upaya bangsa-bangsa
upaya keluarga-keluarga dan upaya tiap pribadi bisa mengantisipasi dengan baik kondisi ini agar pandemi ini segera menjadi masa lalu, menjadi cerita sejarah. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa yang sedang mengalami kesulitan untuk menyiapkan kebutuhan dasar bagi masyarakat, pangan, energi, dan masih banyak lagi kebutuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Sri Lanka yang secara terbuka menyatakan bangsa mereka telah bangkrut. Dan diperkirakan ada 60 negara lagi yang sedang mengalami masa-masa sulit. Tidak tertutup kemungkinan akan ada berbagai gejolak sosial di dalam masyarakat sehubungan dengan kesulitan ekonomi yang sedang melanda dunia ini gara-gara perang dua bangsa. Bapak yang baik, kami berdoa kiranya pemerintah Indonesia, pemerintahan bangsa-bangsa diberikan hikmat untuk mengatur perekonomian dengan baik sehingga kondisi ini bisa dikendalikan dengan baik sehingga masyarakat tidak bergejolak, tidak membuat kekacauan dan tidak membuat keributan yang pada akhirnya akan meruntuhkan, menghancurkan bangsa itu sendiri. Bapak yang baik, kami berdoa kiranya ekonomi bisa berputar walaupun tidak secepat dulu, tapi paling tidak masyarakat bisa mempunyai pekerjaan yang baik, mempunyai penghasilan yang baik, dan bisa menghidupi keluarga masing-masing. Berkati umat-Mu di tempat ini yang bekerja, yang merintis usaha. Tuhan menolong agar setiap orang mempunyai penghasilan yang baik dan diberikan hikmat untuk mengatur keuangan yang baik sehingga di masa yang sulit ini tidak seorang pun mengalami kesulitan yang berlebih-lebihan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami menaikkan doa ini. Amin. Mari kita juga berdoa untuk gereja. Besok saudara Klasis Priangan akan ada PMK ya, mengingatkan majelis yang diutus. Nah, ada 2 hari ya, Jumat dan Sabtu akan ada PMK. Kita doakan agar semua bisa berjalan dengan baik. Ada 17-18 gereja yang akan bergabung di dalam acara tahunan ini. Kiranya apa yang diputuskan oleh gereja itu bisa bermanfaat bagi masing-masing gereja dan pelayanan. Mari kita doakan untuk persidangan Klasis. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk persidangan Klasis Priangan yang akan dilakukan besok dan sampai hari Sabtu. Kiranya panitia bisa mempersiapkan segala sesuatu, para peserta, para majelis yang menjadi utusan bisa mengikuti dengan baik sehingga dalam sidang ini akan diputuskan hal-hal yang baik untuk kebaikan gereja, untuk kebaikan kami bersama. Tuhan menolong agar persidangan yang kesekian kalinya ini bisa berjalan dengan baik, dengan sukses. Walaupun dilakukan secara online, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati saluran internet yang digunakan oleh setiap orang yang mengambil bagian di dalam persidangan ini bisa berjalan dengan lancar sehingga peserta bisa mengikuti dengan baik. Berkati ketua Klasis, Sekum dan semua panitia penyambut bisa melakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari berdoa untuk saudara kita yang mengalami lemah tubuh. Sekaligus berdoa untuk ibu mertua saya juga yang hari Selasa lalu sebetulnya pergi ke rumah sakit untuk cuci darah rutin. Ya. Tapi pada waktu sedang proses cuci darah, 1-2 hari sebelumnya memang tensinya agak bukan tensi tapi suhunya agak tinggi. Nah, rupanya infeksi, saudara. Harusnya hari ini bisa pulang, tapi laporan yang saya dapatkan selama 2 malam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur maka katanya banyak visi ya, banyak halusinasi. Maka dipantau besok akan cuci darah lagi. Doakan agar bisa diberikan kekuatan secara mental, secara fisik ya. Ibu Lydia dari Selasa sampai malam ini belum pulang lagi ya. Mohon Tuhan juga memberikan kesehatan.
Ada lagi yang kurang sehat? Yang hadir sini semua sehat? Puji Tuhan ya. Doakan saya sedikit pusing 2 hari ini. Mungkin tensi sedikit kurang baik ya. Sedikit sakit kepala rasanya. Bukan karena nggak ada yang ngurus rumah ya saudara. Oke, saya mau kita juga mendoakan ibu dari Pak Mulyadi ya, yang juga mempunyai penyakit yang sama dengan ibu mertua saya yang harus cuci darah. Dan yang ketiga, kita juga berdoa untuk istri Pak Asin. Berapa pekan yang lalu diberitahukan kondisinya sedikit drop ya. Dia di dalam tubuhnya ada penyakit yang agak serius. Kita doakan agar Tuhan juga menolong orang tua ini. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik, sekarang kami mau berdoa untuk sejumlah orang yang sedang lemah tubuhnya, yang sedang sakit. Tuhan menolong agar di masa-masa sulit seperti ini diberikan penghiburan, diberikan kekuatan. Kalau perlu Tuhan menolong, memberikan mujizat bisa terjadi, sehingga orang-orang yang lemah imannya dikuatkan kembali. Kami berdoa untuk ibu mertua, mama dari Pak Mulyadi, istri Pak Asin, dan yang lain-lain termasuk hamba-Mu yang mengalami gangguan sakit kepala. Tuhan juga menolong agar segera mendapatkan pemulihan dari sakit, baik yang berat maupun yang ringan. Bapa, berbelas kasihanlah dan cukupkanlah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk terapi, untuk pengobatan, untuk kebutuhan sehari-hari. Belas kasihan Tuhan, kami yakin pasti cukup untuk mereka-mereka yang membutuhkannya. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Tuhan kami naikkan doa ini. Amin. Nah, sekarang kita berdoa untuk anak-anak muda kita yang sebagian akan masuk kuliah, mungkin juga akan ada yang keluar kota ya, ada yang melanjutkan ke tempat lain di provinsi lain, bahkan ada yang akan pergi ke negara lain untuk mencari kehidupan ya. Kita berdoa agar Tuhan memberkati anak-anak muda kita, agar mereka punya pendidikan yang baik, punya masa depan yang juga baik. Kita juga berdoa untuk para orang tua, kiranya bisa bekerja dengan baik, menyiapkan dana yang memadai sehingga anak-anak kita bisa sekolah dengan baik ya. Kalau zaman kita sekolah kan susah dulu ya, sampai hampir-hampir kita nggak lulus, bukan karena apa, biayanya tuh berat ya, apalagi zaman sekarang lebih berat lagi. Nah, kita doakan agar selalu ada tersedia kebutuhan itu. Tidak lupa kita juga berdoa untuk anak Ibu Susan dan Pak Supardi yang akan melangsungkan pemberkatan pernikahan Oktober. Tanggal berapa Pak Pardi? Tanggal 22. Kenapa nggak tanggal 7 Pak? Tanggal 7 tanggal kami soalnya Pak. Tanggal 22 ya, kita doakan agar pemberkatan bisa berjalan dengan baik. Ya kita nggak bisa pergi, kita doakan saja ya, sesuai karena tempatnya jauh. Nah, mari kita doakan untuk anak-anak muda kita. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk anak-anak muda di gereja kami. Tuhan memberkati agar setiap anak-anak muda mempunyai pikiran yang baik, pikiran yang maju, mempunyai cita-cita, mempunyai ambisi bahkan, namun tidak menjadi orang yang ambisius. Kami berdoa kiranya anak-anak muda kami diberikan hikmat, diberikan keterampilan, diberikan semangat perjuangan menghadapi masa muda mereka, diberikan rasa hormat dan takut dan mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Yang sedang sekolah, yang sedang menuju ke bangku kuliah, yang sedang kuliah, yang akan bekerja, Tuhan menolong. Berikanlah mereka pergaulan yang baik, teman hidup yang baik, diberikan juga orang-orang yang menopang mereka, mendoakan anak-anak muda ini. Juga diberikan orang-orang yang tepat yang akan memberikan jalan untuk meraih cita-cita mereka. Berkatilah orang tua, para orang tua yang bekerja keras menyisihkan
uang yang mereka peroleh untuk menopang pendidikan bagi anak-anak. Tuhan berkati juga Ferdian yang akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat ini. Tuhan mempersiapkan segala sesuatu. Kiranya semua berjalan dengan baik di dalam belas kasihan dan anugerah Tuhan. Keluarga bisa memberkati, merestui, dan kami mendoakan bersama-sama agar pasangan ini diberkati oleh Tuhan, menjadi pasangan yang hormat dan cinta pada Tuhan, dipakai oleh Tuhan dan menjadi kesaksian. Dengarkan kami Bapa, kami naikkan doa dan syukur kami di dalam Kristus Tuhan. Amin. Ada saudara yang mau mengajukan pokok doa? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, mari kita doakan untuk kegiatan hari Minggu yang akan datang. Kiranya segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik. Berdoa juga untuk beberapa orang ya yang telah dibaptis dan sidi, agar iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian setelah itu diberi kesempatan bagi saudara untuk berdoa sesuai dengan pergumulan, kerinduan dari setiap orang. Berkatilah ibadah hari Minggu yang akan datang Bapak. Kami berdoa kiranya Tuhan mengutus Roh Kudus hadir di tengah ibadah ini hari Minggu, dan jemaat bisa datang dengan penuh dengan sukacita, berbondong-bondong datang memenuhi kursi-kursi kosong ini. Tuhan mempersiapkan hamba Tuhan yang akan berkhotbah, para pelayan musik dan semua pelayan yang lain bisa mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Berkati anak-anak sekolah minggu, juga remaja, kami serahkan semuanya di dalam pertolongan dan anugerah Tuhan. Para guru sekolah minggu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat mengabarkan kabar baik bagi anak-anak. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak remaja, pemuda, serta anak-anak kecil yang telah dibaptis dan yang disidi 2 minggu yang lampau. Tuhan menolong agar mereka bukan hanya dibaptis dan sidi secara seremonial, tapi mereka bisa mengalami Tuhan, bertumbuh mengalami Tuhan, dan terus menjadi kesaksian di tengah keluarga, sekolah, dan tempat mereka berada. Dengarkan kami Bapak, silakan saudara berdoa sesuai dengan kerinduan dan pergumulan saudara sekalian. Saudara sekalian, di dalam Alkitab kita ada ayat yang sangat panjang, tapi ada juga ayat yang sangat-sangat pendek. Salah satu ayat yang sangat pendek adalah 1 Tesalonika pasal yang ke-6, pasal ke-5 ayat yang ke-16 berkata, bersukacitalah senantiasa. Hanya 2 kata, bersukacitalah senantiasa. Saudara sekalian, kita orang Kristen mempunyai potensi yang sangat besar untuk hidup di dalam kondisi bersukacita. Berapa tahun yang lampau survei yang dilakukan di Eropa menghasilkan sesuatu yang berfaedah bagi kita. Ternyata antara orang yang beragama dan yang tidak beragama, itu orang yang beragama lebih berbahagia daripada yang tidak beragama. Nah, dari orang yang beragama yang lebih berbahagia daripada yang tidak beragama itu diperiksa lagi. Nah, dari berbagai penganut agama didapati ada 2 kelompok yang paling berbahagia di Eropa, yaitu siapa? Orang Kristen Protestan dan orang Katolik. Ternyata ini survei, ini penelitian yang dilakukan di Eropa menghasilkan data seperti ini. Kita ada di dalam kelompok ini, saudara sekalian. Maka itu kita harusnya menjadi orang yang berbahagia, harusnya bersukacita. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita miliki agar hidup kita bisa bersukacita senantiasa? Ada
rahasianya tentu saja saudara. Karena waktu terbatas saya akan membagikan dengan cepat hanya beberapa poin saja. Yang paling penting nomor satu adalah setiap orang yang ingin mempunyai sukacita dalam hidupnya, dia harus mempunyai kepastian keselamatan. Betul tidak saudara? Kenapa? Karena kita semua sepakat bahwa hidup kita ini sementara di dunia ini. Berapapun umur kita akan selesai. Kita takut juga akan terjadi, tidak takut juga akan terjadi kan? Nah justru karena menuju ke tempat itulah banyak orang kedapatan hidup dalam kondisi yang menakutkan. Beberapa orang pernah ikut saya melayani seorang ibu yang dulu sekali ya, tinggal di Tanjung Duren ya, Pak Pardi masih ingat ya. Ibu itu umur 83 baru dibaptis Bu Diana. Seorang nenek yang galak sekali. Saya ingat pertama kali saya datang sama Pak Feki kalau tidak salah. Hampir 4 jam loh, 2 jam atau 4 jam, 2 jam. Saya nggak bisa ngomong karena dia ngomong terus-terusan. 83 ngomong kenceng sekali, luar biasa dan galak. Yang terjadi dengan ibu ini adalah dia bilang dia takut sekali. Padahal dia sudah dari remaja vegetarian, tidak makan daging, mengikuti agamanya. Tapi semakin kemari makin takut. Karena apa? Umurnya sudah 83. Dia takut bukan main. Datang kedua kali saya mulai memberitakan Injil dan dia terbuka. Akhirnya saudara, dia dibaptis oleh pendeta Tesi Lukman. Pada waktu dibaptis dia punya alat sembayangan semua dia minta dibakar. Dia bilang apa? Sinjasu anho. Percaya Yesus sangat-sangat melegakan. Dia bisa tidur dan dia mengalami perubahan yang sangat-sangat luar biasa. Tadinya tiap kali takutnya apa? Nggak bisa tidur katanya karena takut mati. Tapi yang terjadi setelah dibaptis, setiap kali saya datang dia ngomongin kematian, enggak? Benar nggak Pak Pardi? Dia pesan pada saya, kalau saya mati, dia minta saya ngurus. Dia mau taruh di mana, bagaimana caranya. Tiap kali datang bicara kematian. Padahal dulunya dia takut sekali dengan kematian. Saudara, banyak orang tidak punya kepastian. Kalau kita tidak punya kepastian, kemana kita akan pergi? Selamat apa tidak kita? Pergi ke surga atau pergi ke neraka? Maka kita jangan harap akan ada sukacita dalam diri kita. Yang ada adalah ketakutan, kengerian. Dan kalau itu ada dalam diri kita, maka jangan harap saudara kita akan hidup dengan tentram. Dan orang-orang yang tidak punya kepastian mencari cara. Kenapa? Ternyata di dalam diri kita ada satu ruang kosong yang memang untuk Tuhan. Orang-orang yang hatinya tidak ada Tuhan itu adalah mengalami kekosongan. Maka mereka mencari kepenuhan dengan segala cara. Berapa bulan lalu kan saya sharing, saya mendengarkan kesaksian istri dari Daniel Mananta bukan namanya ya, yang MC yang tinggi itu ya. Istrinya orang Jerman, tapi nggak kenal Tuhan di Jerman, saudara. Dia bilang hidupnya penuh dengan ketakutan. Dia isi hidupnya dengan berbagai cara, mencari kekayaan, enggak. Dia kaya, enggak sukacita. Dia pergi piknik, pergi ke mana-mana, dia pergi ke mana-mana, ke Bali, ke sana, ke sini, dengan harapan bisa mengisi hatinya dan ada kepuasan hidupnya. Enggak dapat. Dia ajak suaminya ke gereja di Jakarta. Mula-mula dia merasa tidak nyaman. Tapi justru situlah dalam gereja Tuhan dia mendapatkan Yesus yang membuat hidupnya penuh sehingga dia mempunyai sukacita. Di dalam Alkitab kita, saudara, ada perempuan yang bertemu dengan Yesus. Bayangkan, saudara, saya kira nggak seorang pun di antara kita punya latar belakang seperti ini. Pada waktu Yesus berdialog dengan dia, Yesus bilang panggil suamimu. Saya belum punya suami kata dia. Betul kata Yesus,
engkau belum punya suami. Sebetulnya engkau sudah punya 5 suami, dan yang sekarang ada padamu, berarti 6 orang kan ya. Itu pun bukan milikmu, berarti laki orang lain kan. Pelakor ternyata ibu itu perempuan, Bu Diana. Kenapa dia bisa mencari laki-laki satu-satu? Karena dia tidak puas dengan hidupnya. Maka orang yang hatinya kosong mencari berbagai hal untuk mengisi hidupnya. Ada yang mengisinya dengan mencari uang sebanyak-banyaknya. Apakah dengan banyak uang orang-orang akan mendapatkan sukacita? Punya uang mungkin bisa memberikan sedikit kesukaan. Tapi itu bukanlah sukacita sejati, saudara sekalian. Bahkan di dalam kenyataan banyak orang justru semakin banyak uang semakin tidak bahagia, bukan? Betul tidak? Saya sih belum pernah hidup kaya raya kan ya. Berlimpah-limpah itu belum pernah. Tapi orang-orang yang sudah mengalami berkata, tegang saudara. Masuk akal ya. Ilustrasi saya kan sederhana. Saudara, bayangkan ya, siapa ya, Ibu Gyokvi lah. Kira-kira besok mau beli tanah 100 hektar gitu. Ibu bisa tidur nggak malam ini, Bu? Pernah beli tanah 100 hektar belum? Besok beli, Bu ya. Coba beli tanah 1 hektar, 100 hektar. Bisa tidur nggak? Jangankan 100 hektar, Pak. 200 meter aja nggak bisa tidur kan ya. Membayangkan nih mau diapain dan sebagainya. Bu Catur sudah beli tanah 5 hektar? Coba Bu. Pasti nggak bisa tidur tuh. Itu lagi mau beli. Kebayang nggak tiba-tiba tanah 100 hektar hilang? Bisa tidur nggak? Bisa gila. Saudara, bukan itu. Kalau kekayaan adalah sumber sukacita, maka orang Singapura itu akan bahagia. Karena berapa tahun yang lampau dia adakan survei, bangsa yang paling tidak bahagia ternyata Singapura. Gak bahagia mereka. Padahal tingkat hidup mereka itu luar biasa. Kota yang paling mahal di dunia itu Singapura sekarang, mengalahkan Tokyo. Mereka makmur, mereka kaya. Tapi ternyata mereka tidak punya sukacita. Saudara sekalian. Ada yang mencarinya dengan pergaulan, dengan tingkatkan status sosial. Saudara, kalau status sosial menjadi terkenal, itu menjadikan seseorang hidupnya berarti, maka selebriti tidak akan bunuh diri, saudara sekalian. Betul tidak? Justru bagi banyak orang semakin dia terkenal, semakin dia menderita. Masih ingat gak Michael Jackson ketika dia masih hidup? Apa yang dilakukan pada anak-anaknya? Kemanapun anaknya pergi selalu pakai topeng. Kenapa pakai topeng? Karena selalu ada wartawan yang mengejar-ngejarnya. Bukan mau diculik, bukan. Pada waktu Ahok jadi gubernur, dia bilang, aduh makin terkenal makin gak enak. Mau nonton saja dia harus pergi, katanya sama bawa anaknya pergi nonton ya. Dia harus masuk ketika film sudah main. Dan dia harus keluar sebelum film selesai. Bayangkan, enak itu. Contoh lain lagi, Putri Diana. Masih ingat gak Putri Diana? Ini Nona Diana kan ya, satu lagi kan, Putri Diana kan. Apa yang terjadi saudara? Ketika dia bercerai dengan pangeran itu, bahkan sebelum itu dia sudah dikuntit terus sama paparazzi itu. Saudara, konon ya, salah satu alasan terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawanya dan pacarnya orang Mesir itu karena dikejar-kejar oleh wartawan, saudara sekalian. Dikejar-kejar dan akhirnya saudara terjadilah musibah itu dan dia mati. Banyak orang berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa mengisi ruang kosong dalam hidupnya dan mereka tidak mendapatkan. Tapi kalau kita sudah baca Alkitab, kita mendapatkan di dalam Yesus yang berkata, aku berdiri dan mengetok. Jadi Yesus itu berdiri mengetok depan pintu. Kalau yang punya pintu itu mendengar dan membuka hatinya, maka Yesus akan masuk.
Ketika Yesus masuk, maka Yesus akan mengisi ruang kosong di dalam diri kita. Masih adakah di antara kita yang belum yakin dengan keselamatan? Yakin semua? Di bawah sini, di atas? Yakin semua? Puji Tuhan. Masih takut mati enggak? Masih takut mati enggak? Kalau saya bilang sih bukan takut mati. Grogi. Kenapa grogi? Orang gak pernah mati. Jangankan mati, orang mau kawinnya grogi kan? Bu Diana dulu waktu merit grogi gak? Udah berapa kali merit? 1 kan? Pak Yafid waktu mau, ini preman zaman dulu tuh, waktu mau menikah grogi gak? Grogi, karena apa? Belum pernah kawin. Coba kalau kawin udah 4 kali, gak akan grogi lagi kan? Nah kan kita pernah mati gak? Enggak pernah mati ya kalau kita grogi, namanya grogi. Tapi apakah kita ketakutan? Enggak, saudara. Tapi bukan berarti orang konyol cari-cari mati, bukan. Artinya apa? Karena kita sudah punya kepastian. Udah, kita sudah mendapatkan jaminan. Hanya di dalam Alkitab kita mendapatkan jaminan keselamatan itu di dalam Yesus. Orang-orang iri, saudara. Tapi mereka nggak mau datang pada Yesus. Bodoh sekali, saudara. Datang kepada Yesus, percaya pada Dia, buka hati, dan Dia masuk ke hati kita. Maka sesuai dengan janjinya, sesuai dengan iman kita, nama kita sudah tertulis. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita sudah mempunyai rumah yang disiapkan oleh Yesus dalam rumah Bapa di dalam kerajaan surgawi. Nomor 1, rahasia nomor 1. Nomor 2 adalah kalau hidup mau senantiasa sukacita, jangan melanggar perintah Allah. Jangan melanggar perintah Allah. Saudara, kalau kita melakukan dosa, bagaimana rasanya? Bahagia? Enggak kan? Nah, kalau ibu-ibu berbohong, oke enggak? Bohong kecil-kecilan gitu. Rasanya oke enggak? Kalau rasanya enggak masalah, saya bilang itu masalah. Seharusnya, saudara, begitu kita mengenal Tuhan, kita sekuat tenaga menuruti firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu yang kita lakukan. Jangan jauh-jauh, saudara. Jangan sampai kita merampok, mencuri dan sebagainya. Seharusnya ya, kalau kita jadi orang Kristen yang bertumbuh, lampu merah nih, kita kadang-kadang kan ya saking cepatnya, dapat giliran kita, harusnya berhenti, tapi gak sempat berhenti lagi. Ini berhenti atau terus kalau gitu Pak Yafid? Lanjut kan? Tapi setelah itu rasa bersalah gak Pak? Aduh, kenapa saya dari tadi kok? Enggak, dari tadi saya bisa berhenti harusnya ada. Hah? Oh, dikirim surat ya? Oh. Oh, iya. Karena merah ya. Tapi kalaupun nggak ada kamera, nggak dikirimin surat cinta, rasa bersalah nggak Pak? Harusnya, saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen, harusnya merasa bersalah. Apalagi lakukan dosa yang bukan-bukan kan ya. Tinggalkan istri, pergi dengan janda lain ya. Kalau pergi begitu nggak rasa bersalah pada Tuhan, nggak merasa berdosa, nggak masalah, itu masalah besar. Itu masalah serius itu. Ya, orang yang bersalah tapi tidak merasa bersalah, itu parah saudara. Nah, kalau kita mau hidup sukacita, usahakan jangan melanggar perintah Allah. Hiduplah menurut apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jangan melanggar perintah Allah sedapat mungkin sekalian. Dan yang ketiga adalah ubahlah tabiat kita. Ubah tabiat kita supaya kita punya sikap hati yang dewasa. Ada beberapa sikap kita yang kalau kita pertahankan itu justru akan mencuri sukacita dalam diri kita. Itu apa? Di antaranya adalah cepat tersinggung. Siapa di antara kita cepat tersinggung?
Udah cepat tersinggung, biasanya cepat apa lagi? Cepat marah. Ini satu paket nih, saudara kandung ini ya. Cepat tersinggung, cepat marah, apalagi dendam lagi. Saya tanya saudara, pernah tersinggung nggak? Siapa di antara kita yang nggak pernah tersinggung sini? Berarti semua pernah tersinggung kan? Pada waktu tersinggung, enak gak di hati? Halo Pak Tubandi atau ya Pak Tubandi itu ya, oke. Enak gak di hati kalau tersinggung? Ibu Catur, hah? Lina, pernah tersinggung gak Lina? Pernah kan ya? Tapi enak gak kalau tersinggung di hati? Pasti gak enak. Saudara, memang kadang-kadang kita ini belum selesai dengan diri kita. Jangankan hal-hal yang apa itu yang besar ya. Kadang ya dalam kemanusiaan kita lagi bawa mobil ya. Orang klakson pun bisa membuat kita tersinggung ya. Siapa yang pernah tersinggung gara-gara orang klakson? Tenang gitu kan ya. Mau ngapain sih gitu kan ya. Kalau teriak monyet kan ya. Saudara, hanya itu saja membuat kita itu rasanya itu betul-betul merampas sukacita diri kita. Kenapa? Karena ketidakberdayaan kita menguasai diri kita. Ketidakberdayaan kita mengontrol diri kita. Cepat tersinggung ditambah dengan cepat marah. Dikit-dikit marah. Semakin marah, semakin hilang sukacita, bukan? Saudara. Nah, ini PR. Kalau kita sudah yakin keselamatan, itu kita sudah punya potensi yang sangat besar. Tidak hidup di dalam kondisi bercelah ya. Video porno kita tidak ikuti nonton ya, nggak dugem ya. Hidup kita udah oke lah. Tapi kalau sikap kita belum dewasa, ini akan menjadi pencuri di dalam diri kita, sukacita kita. Pikiran harusnya kita punya pikiran yang positif. Pikiran yang positif. Sebab apa? Semakin kita mudah terbawa perasaan kita, cepat tersinggung dan dikit-dikit marah itu akan membuat hidup kita lebih menderita. Kita ingin hidup bahagia bukan? Siapa yang ingin hidup bahagia sini? Bahagia itu dimulai dengan diri kita, saudara. Kalau kita mampu kuasai untuk tidak cepat tersinggung, apalagi kalau kita cepat-cepat kuasai diri kita untuk tidak cepat-cepat marah, bukan berarti kita tidak bisa marah. Tuhan juga bisa marah, kita juga bisa marah. Tapi kalau kita bisa kuasai itu, saudara, ada banyak hal yang membuat hidup kita jauh lebih bahagia. Betul tidak, saudara? Kadang memang ada waktunya kita bisa marah. Tapi kalau terlalu banyak marah, yang dimarahin tidak dapat manfaat, kita yang kehabisan kan, kita yang kering kan, kita yang mati kan ya. Ya kan? Karena itu kemampuan kita untuk tidak cepat-cepat marah, tidak cepat tersinggung itu indah sekali. Karena itu dalam hal ini mungkin lebih baik kita belajar cuek ya. Orang mau klakson, tatat, masa bodoh gitu. Orang mau ngomong apa ya, masa bodoh kan ya. Mungkin dalam konteks ini saudara, ya betul ya, masa bodoh aja deh. Ya, sebab kalau kita terlalu kepo, terlalu terbawa perasaan kita, justru kita menjadi kehilangan sukacita kita. Masa bodoh aja deh. Dalam hal ini ya, saya nggak mengatakan yang lain masa bodoh kan ya, Bu Eli hati-hati ya Bu ya. Dalam hal ini, ya jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Saya dapati beberapa orang di dalam kelompok kita ini cepat ambil kesimpulan. Kalau kesimpulannya benar masih oke, tapi kesimpulannya ngawur lagi, salah lagi, aduh, itu betul-betul sebuah celah yang kita buka untuk mengambil sukacita dalam diri kita. Yang terakhir adalah keempat, belajar mengampuni. Kita mau hidup baik-baik, tapi kadang-kadang kita ketemu orang yang bikin kita kesal kan ya.
Kita belajar menguasai, tapi kadang-kadang ya kita mengasihi orang lain, tapi kadang ada orang nggak suka pada kita. Ada orang yang aneh-aneh pada kita. Dalam hal ini, kalau kita mau tetap mempunyai sukacita, selalu bersukacita, maka yang diajarkan dalam doa Bapa kami adalah ampunilah mereka yang bersalah pada kami. Ampunilah. Ya, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Kalau kita belajar mengampuni, saudara, orang-orang berkata rugi. Kita udah dirugikan, kita mengampuni. Kita tidak rugi. Ingat baik-baik, siapapun ya, Ibu Desi, kita mengampuni justru membebaskan kita. Kita tidak mengampuni, itu menjadi beban di dalam seumur hidup kita. Justru dengan melepaskan pengampunanlah kita menjadi lega. Mungkin saudara sampai hari ini masih ada orang yang kalau diingat tuh masih dendam pada dia, masih benci pada dia, nggak senang pada dia. Sekarang juga lepaskan pengampunan dalam Yesus Tuhan. Rasakanlah justru pengampunan yang kita lepaskan itu akan memulihkan diri kita. Tapi kalau kita tidak melepaskan pengampunan itu, yang ada adalah kita justru memikul beban itu. Sukacita kita jadi hilang setiap kali ketemu orang yang tidak menyenangkan kita. Saudara punya pengalaman, jangankan ketemu orang itu langsung ya. Saya bilang ya, kalau kita nggak senang dengan orang lain, mencium bau badannya udah nggak enak kan? Atau mendengar suaranya saja kita, itu orang lagi kan ya. Bahkan kalau dia seorang wanita pakai sepatu hak tinggi, tak tok. Udah jengkel kan orang itu kan. Baru mendengar suara haknya kan, udah jengkel. Kenapa begitu? Karena kita menyimpan sesuatu yang meracuni diri kita. Karena itu saudara sekalian, kalau mau ada sukacita dalam diri kita, lepaskan pengampunan. 4 rahasia ini belajar bersama-sama agar hidup kita seperti kata firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk tulisan Rasul Paulus yang mengingatkan kami untuk selalu bersukacita. Memang ada kalanya sukacita kami ternodai karena kami tidak taat pada Allah, melanggar peraturan. Ataupun mungkin tabiat kami masih buruk, belum dewasa, cepat marah, cepat tersinggung, dendam, semua itu merampas sukacita dalam diri kami. Itu sebabnya kami berdoa malam hari ini kiranya Tuhan memberikan anugerah pada kami, agar kami yang mendengarkan firman malam hari ini diberikan kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Sehingga di tengah dunia yang sulit, di tengah dunia yang sudah terjatuh dalam dosa, kami bisa mempunyai sukacita, bergembira di dalam Tuhan. Karuniakanlah itu bagi kami semua. Sebentar kami akan berpisah pulang ke tempat kami masing-masing. Hantarlah kami dengan sejahtera sampai ke tempat kami. Dan berikanlah kami tidur yang nyaman. Besok jika Tuhan izinkan kami bangun lagi dengan kesegaran untuk melakukan kegiatan. Dalam Yesus Tuhan kami menutup pertemuan doa malam hari ini. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian.